wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin Nasihah. Di sebelah kanan saya Krista Dewi Kusuma. Di sebelah kiri saya Agustinto. kami adalah CDB Angkatan 10 Kabupaten Jember. Kami di sini akan mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur tirta untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya di sini sebagai supervisor, Bu Krista sebagai coach, Pak Dani sebagai Koci. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Krista? Kabar saya hari ini baik, Bu. Baik ya. Ya. Nah, Bu Krista hari ini kan mau melaksanakan coaching. Ya. Saya ingin menyampaikan pertanyaan awal dan juga mendiskusikan topik penilaian yang kita gunakan hari ini. Nah, jadi nanti saya akan mengamati coach dan juga coaching saat pelaksanaan coaching nanti. Nah, apakah pelaksanaan coaching ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian ataukah belum? Apakah praktek coaching ini sudah menggunakan alur tirta? Apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ataukah belum? Dan bagaimana coaching nanti menanggapi dan respon pertanyaan-pertanyaan yang bisa berikan? Nah, nanti saat Bu Krista melakukan coaching, nanti jangan lupa ya, Bu Krista itu harus menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Krista, ini kompetensi apa saja sih yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Iya, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan juga yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, gitu ya, Bu ya? Ya, Bu. Nah, pertanyaan yang kedua ini, kompetensi mana yang ingin Bu Krista kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya. Jadi secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, dan juga mendengarkan dengan aktif. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ya. kira-kira ini indikator yang bagaimana yang Bu Krista ingin capai pada kegiatan coaching kali ini? Ya, jadi indikator keberhasilan saya yang pertama adalah dapat melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian yang kedua, melalui pertanyaan yang berbobot, saya dapat membantu coaching untuk menemukan solusi. Kemudian saya juga dapat membantu coaching untuk menemukan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan. Oh, gitu ya, Bu ya? Ya, Bu. Demikian praobservasi. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah Bu Krista sampaikan. Nah, sekarang silahkan Ibu Krista melakukan coaching ini ya, Bu ya. Semoga coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Fatin. Ya, sama-sama Bu Krista. Nah, selamat pagi Bu Krista. Selamat pagi Pak Danu. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Pak. Pak Danu sendiri ini bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Nah, begini ya Bu, saya ini sini mau pengen ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Krista. Oh, monggo Pak, silakan. Ya, saya langsung saja ke intinya. Ya, silakan. Begini Bu, saya ini guru kelas 6 ya. Saya mendapat tugas tambahan sebagai proktor dalam AMPK. Karena saya mempunyai tugas bahwasanya harus membantu kelas 5
jadi Pak Danu ini permasalahannya adalah menjadi proktor ANBK, tapi waktunya sudah mepet, hambatannya banyak begitu ya Pak. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin didapat oleh Pak Danu? Gini Bu, dengan waktu yang padat ini, saya ingin semua hambatan yang saya alami dapat terselesaikan semuanya, sehingga pelaksanaan ANBK berjalan lancar dan hasilnya tidak mengecewakan. Jadi hambatannya banyak ya Pak? Ya, Bu, terus Bu. Nah, apakah penanggung jawab yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah ini sebagai panitia ANBK ini sudah melakukan tugasnya dengan baik Pak? Ya, menurut saya belum semua Bu. Nah, karena di sini kita punya tugas utama sendiri. Seperti saya proktor punya tugas utama mengajar kelas dan tugas tambahnya sebagai operator ya Bu. Nah, jadi belum bisa maksimal dalam persiapan ANBK ini. Kemudian kepala sekolah itu sering kata-kata, terus apa? Jadi belum bisa membantu ketika saya dan teknisi pelatihan anak dalam latihan soal komputer. Jadi belum maksimal ya Pak, belum ada kerjasama begitu ya? Oke, betul Bu, karena kesibukan kita masing-masing. Kemudian apa yang menurut Pak Danu ini harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Ini apa? Kita harus bisa mengatur waktu dengan baik dan bisa menjadwalkan untuk latihan ANBK, karena selama ini kita hanya latihan ketika ada waktu longgar, terus itu pun hanya 1-2 jam. Jadi latihannya ini belum terjadwal ya Pak? Kalau menurut Pak Danu ini idealnya nih Pak, jadwalnya itu untuk latihan berapa kali seminggu ya? Itu rencananya itu 4 kali dalam seminggu untuk latihan online-nya, karena waktunya sudah mepet tinggal 3 minggu. Ya, jadi sudah ada rencana penjadwalan. Nah, selain rencana penjadwalan ini ya Pak, apalagi menurut Pak Danu yang harus dilakukan? Itu Bu, benar-benar akan saya jadwalkan dengan berkolaborasi dengan teknisi, guru, dan kepala sekolah. Iya, karena jaraknya ini memang sangat dekat ya Pak. Rencana yang dilakukan Pak Danu ini menurut saya sudah sangat bagus. Harus ada kolaborasi antara kepala sekolah dan juga pihak guru. Itu Bu, sama dengan yang di atas tadi, Ya. saya akan latihan anak ya, dengan maksimal, terutama latihan dengan menggunakan laptop. SD saya ini bertempat di desa, jadi pada anak-anak mereka di rumah tidak punya laptop, sehingga memang anak tidak bisa sama sekali dalam mengoperasikan laptop. Mereka hanya mahir dalam menggunakan HP-nya. Nah, kalau anak-anak ini bahasa sekarangnya gaptek ya Pak. Gitu. Kemudian apa ini usaha yang dilakukan oleh Pak Danu dengan teman-teman ini di sekolah? Itu apa? Saya dan penanggung jawab ANBK harus melatih menggunakan laptop, ya Bu. Ya. Tetapi ada kendala lagi, laptop yang kami punya hanya 3, padahal anak kelas 5 itu ada 16. Setidaknya saya kan harus punya 8-9 laptop. Masalahnya ini semakin bertambah ya Pak Danu. Nah, kemudian ini Pak, menurut Pak Danu ya Pak, solusi apa ini yang akan dilakukan oleh Pak Danu dengan teman-teman ini kan untuk mengatasi jumlah laptop yang terbatas ini? Itu saya akan melakukan dengan meminta bantuan wali murid untuk meminjam laptop. Tetapi kalau wali murid tidak punya, maka saya akan meminjam laptop dari sekolah lain. Sehingga kita bisa melaksanakan ANBK tersebut. Karena sekolah lain kemarin ada yang mempunyai laptop lebih, sepertinya mereka dapat bantuan Chromebook. Oh iya, jadi untuk menyelesaikan masalah ini sudah ada solusinya ya Pak. Nah,
siapa ini menurut Pak Danu yang dapat membantu Pak Danu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa saja? Nanti akan kami coba untuk meminjamnya agar pelaksanaan berjalan lancar. Ya. Jadi Pak Danu kan sudah mendapatkan solusi ya dari masalah ini. Ya. Nah, karena waktunya sudah siang Pak, saya masih ada kegiatan yang lain. Jadi apa ini yang sudah didapatkan Pak Danu dari percakapan kita hari ini? Nanti guru dan kepala sekolah harus berkolaborasi dan bersama-sama dalam mensukseskan pendidikan dengan beberapa cara di atas tadi. Nah, ini karena waktunya mendesak ya Pak. Jadi ini kapan Pak Danu mulai merencanakan tadi rencana-rencana yang sudah disusun oleh Pak Danu? Ya, yang pertama nanti saya harus sepakat jadwal latihan secara terencana yang tadi di atas itu 4 kali dalam seminggu. Yang kedua harus bekerja sama melatih anak dalam mengoperasikan laptop, ya kan? Nanti agar anak-anak bisa menjawab dengan mengetik lancar. Terus untuk yang terakhir masalah sarana laptop, saya harus meminjam ke wali murid atau sekolah yang mempunyai laptop. Iya. Jadi saya ini siap menunggu hasil dari pengaplikasian rencana Pak Danu tadi ya. Ya, jadi saya nanti dikabari lagi ya Pak, sudah berhasil atau belum gitu ya. Nah, yang terakhir Pak, apa komitmen Pak Danu ke depannya? Selamat siang Bu Fatini. Tadi kan Krista sudah melakukan coaching dengan Pak Danu. Iya betul. Nah, sebelum penutup, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah Bu Krista lakukan. Kira-kira apa saja ya yang sudah Bu Krista lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator terkait yang diinginkan? Ya. Jadi pada saat saya melakukan coaching, saya merasa sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya dengan coach sudah membahas tentang tujuan pembicaraan hari ini. Kemudian yang kedua sudah melakukan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga kami bersama-sama membahas tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian yang terakhir adalah sudah membuat coach untuk menyadari tanggung jawab apa yang akan diambilnya. Gitu ya Bu ya? Iya. Nah, untuk selanjutnya saya akan berusaha menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan terhadap pelaksanaan coaching Krista dan juga Pak Dan tadi sudah berjalan dengan baik sesuai alur Tirta, sudah ada penyampaian dari coach yang mampu menggali cerita terbuka dari coach sehingga coach mampu menemui solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Dan coaching yang sudah Bu Krista lakukan tadi juga sudah berjalan dengan sangat baik, sudah memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ini untuk Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang Ibu Krista ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, saya ingin kembali mendalami tentang coaching dengan menggunakan alur Tirta. Jadi kedepannya nanti saya bisa lebih baik dalam melakukan coaching dengan teman gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, semoga kedepannya nanti Bu Krista memang bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Walaupun ini sudah baik, sudah berjalan dengan lancar. Semoga Bu Krista ini dalam melakukan coaching nanti bisa Bu Krista lakukan dengan sebaik mungkin dan juga coaching ini lebih baik dan juga bisa dilakukan dengan muridnya juga ya Bu ya. Oke, kita selamat siang, terima kasih atas waktunya.